Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari anggota yang pertama Insan Fatriah, Arum Kurniawati, Yuni Kurniati, dan Nugrahini Putri Utami. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kerangka berpikir dalam menentukan masalah. Baik, saya Insan Fatria. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kerangka berpikir. Beberapa ahli menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan segala macam faktor yang telah atau sudah diidentifikasi, yakni dengan masalah yang penting. Kemudian, ada juga yang mengatakan seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah, yakni sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran tersebut adalah suatu penjelasan sementara terhadap adanya gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Jadi, kerangka berpikir itu merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, kerangka berpikir juga dapat dikatakan sebagai rumusan masalah yang telah dibuat dengan berdasarkan adanya suatu proses deduktif di dalam rangka menghasilkan beberapa dari konsep serta juga posisi yang digunakan untuk dapat memudahkan seorang peneliti dalam merumuskan hipotesis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dan tahapan dalam menyusun kerangka berpikir. Yang pertama yaitu menentukan variabel yang lebih detail. Seorang peneliti harus menetapkan sebuah variabel data yang lebih rinci. Apabila peneliti tersebut ingin mendapatkan segala macam teori yang nantinya akan dicari untuk mendukung terbentuknya kerangka berpikir yang jelas. Yang kedua, membaca buku-buku hasil penelitian. Buku yang dimaksud di sini bisa seperti ensiklopedia, kamus, ataupun juga buku teks yang lainnya. Yang ketiga, deskripsikan teori serta hasil penelitian. Yang keempat, menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Yang kelima, menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Yang keenam, sintesa kesimpulan. Yang ketujuh, kerangka berpikir. Apabila sintesa kesimpulan itu juga sudah dilakukan, maka tahap yang terakhir yaitu menyusun skema dari kerangka berpikir. Terdapat dua macam kerangka berpikir, di antaranya kerangka asosiatif dan juga komparatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kerangka berpikir. Yang pertama yaitu kerangka teoritis. Kerangka teoritis yaitu menegaskan mengenai teori yang dijadikan yakni sebagai landasan serta juga digunakan untuk dapat menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Kedua, kerangka operasional itu menjelaskan mengenai variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih, menunjukkan adanya suatu hubungan antara variabel data tersebut. Kerangka operasional menjelaskan hal yang bisa dijadikan sebagai indikator yang digunakan untuk bisa mengukur variabel yang berhubungan. Yang ketiga, kerangka konseptual menjelaskan mengenai konsep yang terdapat di dalam asumsi teoritis yang setelah itu digunakan untuk bisa mengistilahkan unsur yang terdapat di dalam objek yang akan diteliti serta juga menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, model kerangka berpikir. Yang pertama ada model korelasi. Gaya dari kerangka pemikiran penelitian yang biasa digunakan untuk model penelitian korelasi, yang mana terdapat variabel bebas dan terikat. Model ini menggambarkan alur logika penelitian serta hubungan antar konsep yang ingin diteliti. Salah satu contoh judul penelitian yang menggunakan model korelasi adalah pengaruh metodologi pengembangan software dan jumlah pengembang dalam tim pada produktivitas pengembang. Di sini variabel bebasnya yaitu metodologi pengembangan software dan jumlah pengembang dalam tim, sedangkan
variabel terikatnya yaitu tingkat produktivitas pengembang. Pada model ini akan dilihat apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan atau tidak. Selanjutnya, yang kedua yaitu perbaikan metode. Sering digunakan dalam penelitian bidang sains serta teknik dan termasuk di bidang komputerisasi lainnya. Dalam model ini, peneliti memperbaiki sebuah metode atau algoritma. Nah, perbaikan yang dilakukan tersebut adalah salah satu bentuk dari kontribusi orisinil ke pengetahuan melalui research. Metode yang diusulkan di kerangka pemikiran hanya gambaran besar saja. Nantinya, gambaran besar metode tersebut harus dijelaskan secara lebih detail dalam bentuk alur algoritma. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.